ini kita akan berbincang-bincang bersama seseorang atau sosok seorang yang begitu penting dalam kehidupan saya, yaitu adalah Bapak alum SPD. Dia ini seorang guru yang mengajar di salah satu SD daerah Tanjung Balai Barat. Benar Pak ya? Ya benar. Ya, kali ini mungkin topik yang akan dibahas mungkin seputar kegiatan-kegiatan atau apa-apa mungkin yang dilakukan tenaga-tenaga pendidik tempat ini dalam menangani atau mengakali pembelajaran dalam masa pandemi. Ini ada beberapa pertanyaan nih yang sudah saya rangkum atau saya pilah dari beberapa pertanyaan yang sudah diberikan. Ada salah satu yang menarik perhatian Pak. Iya, silakan. Apakah dalam kondisi pandemi saat ini proses belajar mengajar di tempat ini masih berjalan Pak? Ya. Pertama saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Ya. Jadi untuk kondisi pembelajaran di SD 003 saat ini sudah mulai berjalan. Memang pada awal masa pandemi proses belajar mengajar ya BDR, belajar dari rumah. Namun saat ini sudah ada perkembangan bahwa sudah dilakukan tetap muka terbatas, jadi hanya terbatas, tidak seperti pada waktu keadaan yang normal seperti itu. Baik. Yang Bapak jelaskan tadi kan sudah tidak seperti dulu lagi, tatap mukanya terbatas seperti itu kan. Ya. Lalu upaya-upaya atau teknologi apa yang biasa digunakan tenaga pendidik di tempat ini agar proses pembelajaran tetap berjalan Pak? Ya. Jadi kondisi kita di SD 03 Tanjung Balai Barat ini kita tidak ada sinyal untuk internet. Jadi kita tetap muka saja dengan pembelajaran buku yang ada saja. Jadi anak-anak dikasih tugas, nanti dikerjakan di rumah. Nanti ada waktunya mereka kembali ke sekolah. Nanti kita periksa dan kita jelaskan kembali. Dan kasih tugas lagi. Nah, seperti itu terus menerus. Karena tidak ada kita ikut sinyal internet gitu. Tapi mengingat seperti yang saya lihat kan di tempat ini siswanya tidak begitu banyak ya, untuk satu kelasnya mungkin ada berapa orang saja kan. Ya. Apakah tidak ada seperti usulan-usulan untuk pembelajaran secara berkelompok tak dijalankan, karena dilihat juga mungkin tidak terlalu ramai atau memakan banyak orang. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau dilihat dari aturan yang dibuat dari pemerintah bahwa satu kelas itu tidak boleh seperti sedia kala, jadi harus dibagi. Tapi untuk SD kita di Tanjung Balai Barat ini
dia masuk semua, dia tidak terlalu banyak, jadi tidak usah dibagi, tidak pakai istilahnya dibagi dua begitu ya. Jadi semuanya boleh masuk karena di sini masih perbandingan luas ruangan dengan jumlah murid itu masih seimbang. Jadi kita tidak bagi di sini, semuanya masuk semua gitu. Ya, di beberapa sekolah di luar Kalimantan mungkin sudah ada yang mungkin melakukan tatap muka secara langsung, karena dilihat dari kondisi-kondisi di sana juga mungkin sudah cukup memungkinkan sehingga pembelajaran tatap muka dijalankan. Lalu bagaimana dengan situasi di tempat ini, Pak? Apakah mungkin ada rencana kedepannya lagi akan secepatnya diadakan tatap muka atau bagaimana, Pak? Ya, jadi untuk kondisi saat ini dalam waktu bulan November ini kami sudah mulai menjalankan tatap muka secara terbatas. Jadi tatap muka secara terbatas, untuk itu kami mulai masuk dan tidak ada istirahatnya, langsung nanti jam 10 langsung pulang ke rumah masing-masing, jadi tidak ada istirahat. Jadi masuk setengah 8, pulang jam 10, tidak ada istirahat supaya kita menghindari murid-murid untuk bergerombol, dan itulah sebagai salah satu Kebijakan. ya prokes. Ya, ini ada lagi pertanyaan yang ini lebih ke pribadi sih, Pak. Ya, Kalau menurut Bapak pribadi ya, pendapat pribadi, bagaimana dengan upaya yang dilakukan tenaga pendidik di tempat ini? Apakah sudah efektif atau masih ada lagi hal-hal yang mungkin bisa dilakukan tenaga pendidik di sini untuk lebih memaksimalkan proses pembelajaran? Bagaimana, Pak? ya. Untuk saat ini kalau dikatakan efektif, itu penilaian masing-masing, tapi itulah yang dapat kami lakukan sebagai tenaga pengajar di tempat ini. Untuk saat ini dengan kondisi wilayah kita, kondisi media belajar, nah itulah yang dapat kami lakukan pada saat ini. Ya, yang selanjutnya dalam masa pandemi saat ini pastinya banyak media-media pembelajaran yang dibuat atau digunakan oleh tenaga-tenaga pendidik di tempat ini kan, Pak. Ya. Jadi apakah sarana dan prasarana juga diperhitungkan dalam pembuatan media pembelajaran, Pak? Oh, iya, sangat diperhitungkan. Jadi hal-hal yang tidak bisa kami jangkau untuk sarana dan prasarananya, kami tidak bisa praktekkan. Kami hanya bisa memakai sarana dan prasarana yang ada saja. Ya, daerah ini yang kita tahu belum terdapat jaringan atau akses internet ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Apa itu berpengaruh juga dalam proses pembelajaran atau bagaimana? Pada awal masa pandemi tahun yang lalu, kami sangat
kesulitan untuk memberikan pelajaran kepada siswa karena ada instruksi bahwa tidak boleh ada tatap muka, sedangkan kita harus menyampaikan materi kepada anak-anak karena kita tidak punya internet, tidak punya jaringan internet. Nah, namun pada saat ini karena diperbolehkan untuk tatap muka terbatas, ya sudah kami lakukan, dan untuk sumber-sumber media, sarana dan sebagainya sudah kami pakai semua. Yang paling penting lagi prokesnya harus tetap kita jalankan, seperti mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh anak didik dan sebagainya, tetap kita laksanakan. Kalau mengingat usia anak SD ini yang masih begitu muda, Pak, Ya, dengan tidak adanya jaringan internet atau akses internet di tempat ini, apakah itu juga merupakan sebuah keunggulan atau ya yang bisa disebut ada nilai positifnya juga, karena belum terlalu memasuki dunia globalisasi seperti banyak hal yang terjadi ya kalau di jaringan dapat mengakses internet tuh ada hal positif yang diterima, namun ada hal negatif juga bisa diterima jika tidak bisa disaring kan. Jadi bagaimana menurut Bapak, apakah dengan tidak adanya akses internet di tempat ini merupakan suatu keunggulan atau malah sebaliknya? ya. Jadi kalau kita bicara keunggulan atau keuntungan daripada internet, ya tetap saja kita merasa perlu internet. Cuma untuk anak-anak, ya yang kita khawatirkan karena mereka belum bisa memilah mana yang bisa membuat positif dengan mana yang sifatnya negatif untuk diambil atau ditonton. Jadi kalau kita dengar-dengar di televisi dan apa itu, sangat disarankan bahwa orang tua harus mengawasi anak-anak mereka dalam mengakses berita-berita di internet. Jadi saya rasa tetap juga kita memerlukan internet, cuma kita harus nanti mengawasi anak-anak supaya dia bisa memilih mana yang lebih bermanfaat, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan Pak di perbincangan kita kali ini. Mungkin kedepannya kita bisa berbincang-bincang lagi Pak ya. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Saya ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih.